Iya, jadi tadi sudah saya tegaskan bahwa pidato arahan beliau tentu menjadi basis pijakan politik kami. Saya pikir itu tidak perlu ditafsir lagi, itu clear. Sama halnya seperti Rakernas 5 di Borobudur, di saat beliau memerintahkan kami, mengarahkan kami untuk projo turun ke rakyat, mendengar suara rakyat, tindakan politik kami yang menggelar musrah. Nah besok tentu momentumnya berubah. Kalau 2022 pemilu masih jauh, kalau besok momentumnya pemilu sudah di depan mata. Jadi Rakernas 6 Projo ini adalah momentum injak gas. Jadi bukan mendengar lagi tapi lebih ke injak gas. Ya, kita sudah konsolidasi, sudah tata mesin, sudah mendengar. Jadi momentum Rakernas besok adalah momentum pencet gas kencang-kencangnya untuk memenangkan pemilu 2024. Yang lain? Mbaknya nih, silakan Mbak. Ya. Saya nanya dari Reuters, tadi kan disebutkan mengundang beberapa tokoh ya Mas. Apakah Pak Prabowo diundang dan akan sudah konfirmasi hadir? Lalu apakah capres lain dalam hal ini Pak Ganjar akan hadir? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, deklarasinya berarti pas pembukaan atau pas hari Minggu setelah rapat ya? Yang ketiga, kan kita mantau konverda dan semuanya mayoritas ke Pak Prabowo. Apakah artinya nanti sudah hampir pasti ke Pak Prabowo? Terima kasih. Oke. Ya, makasih. Ya tentu tokoh-tokoh banyak yang diundang termasuk Pak Prabowo dan insya Allah juga hadir. Insya Allah hadir juga Mas Gibran. Ya, insya Allah hadir juga Mas Kaisang. Insya Allah hadir, kita undang semuanya. Mudah-mudahan mereka pada hadir dan sehat walafiat bisa hadir di acara sehingga acara berlangsung dengan sukses. Nah, terkait dengan suara dari konverda, ya, memang paling banyak mengusulkan Pak Prabowo, tetapi bulat ya semuanya segitu. Cuman pasangannya beda-beda. Ada pasangan wapresnya yang beda-beda cawapresnya. Dan ini juga berkaitan dengan disampaikan tadi Pak dari CNN. Artinya semua dari konverda itu suaranya usulan. Yang suara itu akan dibawa di Rakernas. Dan tentu saja ada arahan yang pasti akan menjadi dasar utama, jadi basis tadi dari apa yang disampaikan panel, yaitu arahan dari Pak Jokowi. Karena seperti yang sering kita sampaikan, merah kata Jokowi, merah kata Projo, gitu ya. Soal deklarasinya kapan mungkin panel lebih ngerti. Sama Ganjarnya diundang atau enggak? Atau akan hadir? Gini, untuk deklarasinya kapan, yang pasti acara 14-15 ini segmennya 3. Segmen acaranya 3. Ada pembukaan, ada sidang, ada deklarasi. Di mana letak deklarasinya kami belum bisa sampaikan. Ntar nggak jadi kejutan, ya, gitu. Ganjar apakah diundang akan hadir? Ada 200 undangan, ya, banyak tokoh yang kita undang. Itu juga jadi kejutan, ya. Tunggu, itu jadi kejutan. Oke, lanjut. Ya. Ya, pasti dulu. Tadi undang. Tak dulu satu banyak sekali. Satu, ya. Ya. Wacana penduetan Prabowo sama Gibran kan Projo kan suaranya lebih banyak. Kata yang kemarin itu mendekatkan yang awalnya P itu. Dan apakah nanti ada pembahasan di segmen kedua untuk mendorong Gibran jadi cawapres mendampingi Prabowo? Ya lihat pembahasannya aja nanti ya. Gini, dalam pandangan kami memang pemilu 2024 ini sangat ditentukan oleh 3 variabel. Pertama, cawapres. Ini jadi variabel penting penentuan cawapres.
daya dorong, daya ungkit, elektabilitasnya ini penting cawapres. Karena apa? Karena elektabilitas para capres ini rapat-rapat ya, dan tidak mungkin ada perubahan yang eksponensial bila tidak ada hal yang luar biasa. Sehingga faktor atau variabel cawapres jadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah faktor Pak Jokowi. Approval rating Pak Jokowi di akhir masa jabatan ini tentu akan jadi faktor kunci juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu variabel penting ketiga adalah kemana arah dukungan relawan Jokowi ini pada pemilu 2024. Ini juga sangat ditentukan oleh variabel kedua tadi. Gitu. Jadi ada 3 variabel penting dalam Pilpres 2024. Ada Pak Jokowi, ada relawannya, dan ada faktor pilihan cawapresnya. Kami melihat pemilu 2024 ini pemilunya anak muda. Ya, pemilu 2024 ini adalah pemilunya anak muda. Kenapa? Karena ada 52% pemilih adalah milenial dan Gen Z besok. Sehingga dalam pragmatisme pemilu, tentu keterwakilan politik anak muda untuk bisa menang itu jadi penting. Sehingga apa? Sehingga nama Mas Gibran memang akhirnya jadi begitu mencuat karena ada faktor tadi. Gitu. Ya tentu tidak mungkin semua setuju. Tapi variabel keterwakilan anak muda ini kemudian punya daya dorong, daya ungkit tersendiri dalam elektoral besok. Itu yang tentu akan dikalkulasi secara rigid. Ya, karena dalam pemilu pasti semua pihak pengennya bertarung untuk menang. Kan begitu? Yang lain? Sebelumnya Pak Budi kan sempat bilang akan besok akan mendukung sosok P. Nah itu bisa dijelaskan ya Pak siapa? Yang bicara P itu saya dalam konferensi pers. Ya saya kan waktu itu kita ada konferensi pers di DPP Projo. Kan ditanya sama si siapa itu? Ini nih. Sama Miki ya? Hah? Miko. Sama Mas Miko ditanya siapa dukungannya. Akhirnya saya kasih bocoran, kira-kira yang didukung Projo itu inisial nama depannya sama dengan saya, karena inisial P. Pak Budi jawab, yang didukung Projo siapa? Ya bisa Pak Prabowo atau Pak Ganjar, gitu loh. Kan P juga tuh kalau pakai Pak, gitu. Ya kan? Yang lain? Ini. Ya. Bang, ini kan tadi kan seluruh tokoh diundang. Adakah tokoh-tokoh partai yang diundang termasuk dari partai Kim atau yang lainnya, koalisi dari tidak? Nah, terus ini kan mengatakan kepemimpinan tokoh muda. Tokoh muda kan tidak hanya Gibran, tapi kan di situ ada juga AHY, ada juga Kaisang yang sekarang jadi ketum PSI. Kenapa kok pilihannya mengarah ke Gibran aja gitu? Ya. Masih, Bang. Oke, makasih. Kalau soal diundang, semuanya diundang, ya, semuanya diundang. Tapi ya itu tadi perkara siapa nanti yang hadir nanti kita lihat. Ya. Semuanya diundang karena seperti biasanya juga kami mengundang tokoh-tokoh politik yang ada di Republik ini. Kalau soal itu ya kalau soal diundang. Yang kedua kalau soal anak muda, tadi memang kan sudah dijelaskan oleh Bung Panet bahwa yang muda memang tidak hanya Gibran, banyak yang muda, tapi tentu kita bisa melihat bagaimana dinamika yang ada di lapangan karena faktor-faktor yang dimiliki segala macam dan juga usulan teman-teman di Konverda Projo itu
banyak situ. Termasuk kemarin misalnya yang terakhir itu di Jawa Timur itu juga mengusulkan Prabowo Gibran. Tetapi balik lagi semuanya akan dilakukan pembahasan secara lebih detail, menyeluruh, dan tentu juga memperhatikan bagaimana nanti arahan dari Presiden Jokowi pada pembukaan Rakernas. Itu ya. Lainnya? Ya. Pak, saya dari Kompas.com. Sebenarnya ini kan setelah Rakernas ini ada sudah kepikiran nggak tahapan selanjutnya itu seperti apa? Mengingatkan Projo ini kan bagian dari relawan yang tidak bisa mengusung pasangan calon nih. Apakah mungkin akan ada lobby menawarkan pasangan calon ini ke partai politik misalnya seperti itu? Apakah mengingatkan ini kan pendaftaran pasangan calon kan sudah mendekati masanya nih. Seperti apa tahapan selanjutnya setelah Rakernas itu? Ya, apa yang disampaikan Projo ini kan bentuknya satu usulan. Ya toh? Apa yang disampaikan Projo nanti itu sifatnya adalah satu usulan. Kami bukan partai politik, kami hanya ormas politik nasional. Tapi tentu dalam mengusulkan nama, tadi sudah kami sampaikan, setahun ini kita berproses untuk bisa sampai pada final. Inilah yang kita usulkan, kan begitu. Dan yang kita usulkan ini, proses tahun ini kita menjaring aspirasi suara rakyat. Kesimpulannya di dua nama yang akan kita dukung. Partai politik seharusnya menangkap usulan ini, karena sejatinya partai politik pengen menang. Rumusnya kalau menang dengar suara rakyat, kan begitu. Ini kan proses musrah 10 bulan, memperda dan segala macam. Saya pikir logiknya begitu. Nah, kedua, ini tidak juga sekedar pragmatis ingin menang. Kami dalam mengusulkan 2 nama. Ya, saya perlu tegaskan bahwa ini tidak hanya sekedar pragmatis ingin menang. Tentu itu ada keinginan menang, tapi tidak sekedar itu. Maka dari itu dalam proses yang kita jalani selalu ada diskusi tentang apa sih tantangan zaman ke depan. Apa sih yang akan bangsa Indonesia ini akan hadapi ke depan. Sehingga pada satu kesimpulan, oh orang yang cocok ini. Karena ke depan kita akan seperti ini. Gitu. Ada perang, ada ketidakpastian global, Laut Cina Selatan yang begitu dinamis. Sekarang ada Israel lawan Palestina, perang juga. Ada disrupsi ekonomi, ada momentum, besok bonus demografi. Semua harus dikelola. Kalau kita salah pilih pemimpin, tentu ini menjadi berbahaya. Jadi tidak serta-merta kita tawarkan 2 nama dalam pemilu untuk sekedar menang, tapi juga ada diskusi yang mendalam tentang tantangan zaman ke depan ini seperti apa sih. Karena tantangan 2014-2024 itu tentu tidak sama dengan tantangan 2024-2029. Gitu. Nah, selain tantangan zaman, Mas, kita juga nggak mau kasih cek kosong ke pemimpin ke depan. Ada nilai yang kita titipkan. Projo akan menitipkan program 711 kepada calon pemimpin yang kita dukung. 7 agenda kebangsaan dan 11 program prioritas harapan rakyat yang sudah kita rangkum melalui proses yang panjang, melalui musyawarah rakyat. Jadi pemimpin yang kita dukung, kita titipkan program 711, 7 agenda kebangsaan dan 11 program prioritas harapan rakyat. Itu nilainya. Kan kita tidak mungkin mendukung A atau B, kita tidak tahu apa yang akan dia jalankan. Selain itu juga yang menjadi dasar